Nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian banyak pihak. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menekan keuangan rumah tangga masyarakat. Lalu bagaimana strategi tepat agar kondisi keuangan tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi? Kita akan bahas lebih lanjut bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Mike Rini Sutikno. Terima kasih Bu Mike sudah bergabung bersama Geopos TV. Terima kasih Rati, selamat malam. Ya, malam Bu Mike, menurut Ibu seberapa besar dampak pelemahan rupiah terhadap kondisi keuangan rumah tangga masyarakat sehari-hari? Ya pasti berdampak ya, karena kalau kita terutama kepada kebutuhan pokok ya yang mungkin saja kalau ada beberapa kebutuhan rumah tangga itu yang komponennya itu barang dari atau bahan dari barangnya impor ya, sehingga itu pasti akan meningkatkan biaya rumah tangga. Nah, kalau biaya rumah tangga sudah naik ya, contohnya seperti bahan baku, kemudian juga bahan bakar. Nah, sementara gaji mungkin kenaikannya tidak sebesar itu, maka akan terjadi dampak kedua, yaitu penurunan daya beli, ya. Dan kalau sudah terjadi penurunan daya beli ini, mungkin ya kita tidak bisa sesejahtera sebelumnya karena uang yang kita miliki tidak bisa memenuhi kebutuhan kita seperti sebelumnya. Tetap bisa memenuhi tetapi tidak sebanyak yang sebelumnya. Jadi memang ada beberapa yang berkurang begitu. Nah, ini mungkin akan lebih berdampak lagi kepada pihak atau rumah tangga yang mungkin memiliki kewajiban dalam mata uang asing ya. Sudah pasti biaya atau kewajiban pinjamannya akan meningkat. Jadi memang berbagai dampak, ada dampak dari pelemahan rupiah terhadap US dollar ini ya yang memang bisa membuat rumah tangga itu harus mengatur ulang keuangannya. Ya, sebenarnya dari berbagai banyak sektor pengeluaran rumah tangga, biasanya mana yang paling dulu terkena imbas ketika rupiah tertekan? Kalau saya lihat itu kebutuhan bahan pangan ya, dan biasanya bahan bakar, transportasi, kemudian juga gas ya, itu biasanya paling umum dia langsung berdampak ya. Nah, kalau yang saya alami sehari-hari itu kebutuhan untuk biasanya makan ya, pangan keluarga itu langsung mengalami peningkatan ya. Nah, sehingga ini sangat berdampak terhadap kita punya kemampuan kesehatan begitu ya, karena ini kan pemenuhan gizi rumah tangga. Nah, dari situ sebenarnya banyak yang harus ada beberapa strategi sebenarnya supaya kita bisa istilahnya itu mengakali lah atau mensiasati ya bagaimana kenaikan biaya rumah tangga khususnya kebutuhan bahan pangan rumah tangga ya yang langsung berdampak juga kebutuhan energi bahan bakar transportasi kemudian juga komunikasi yang mengalami peningkatan ini ada beberapa hal-hal yang memang bisa kita siasati sehingga kenaikan itu tetap bisa kita hadapi dengan baik. Ya, strategi atau siasat seperti apa yang harus dilakukan dan sebenarnya langkah apa nih yang sebaiknya dilakukan masyarakat untuk mengamankan kondisi keuangannya saat ini, Bu Mika? Ya, yang paling cepat itu kita memang harus melakukan yang namanya ini istilah saya ya, audit ya, audit bukan audit ya, audit memang istilahnya, namun kalau dalam rumah tangga itu kita catat, kita periksa ya, periksa kita punya pengeluaran supaya bisa kita bandingkan dengan yang namanya pemasukan kita. Ini langkah pertama yang betul-betul harus Anda lakukan ya, sebab kita perlu mengetahui posisi atau keuangan rumah tangga kita ini kondisinya seperti apa. Nah, kalau kita sudah lihat dari hasil pemeriksaan kita ya, catatan pengeluaran kita berapa, lalu kita bandingkan dengan pemasukan kita, pasti akan terlihat apakah dia mengalami surplus atau mengalami defisit ya. Nah, kalau di dalam kondisi tekanan ekonomi seperti ini, mungkin rata-rata atau kebanyakan orang dia cenderung mengalami defisit gitu, kalau nggak bisa dibilang pas-pasan. Nah, dari situ berarti kan kita harus mengatur ulang nih. Kalau kita sudah tahu kondisi atau istilah saya itu baseline atau dasarnya gitu ya, apakah surplus atau defisit? Nah, kalau terjadi defisit berarti kan kita punya pengeluaran tidak boleh melebihi daripada pemasukan kita ya. Kita harus upayakan dia supaya bisa tetap surplus karena surplus ini sangat
kita butuhkan untuk kita bisa tetap menabung. Menabung untuk apa? Terutama buat keluarga-keluarga yang belum memiliki dana darurat. Dalam kondisi apapun ya, kita harus usahakan agar pengeluaran kita lebih kecil daripada pemasukan kita sehingga kita masih punya kekuatan untuk bisa membentuk atau menjaga dana darurat kita. Ya, sebenarnya pos pengeluaran apa nih ya Bu yang sebaiknya mulai dievaluasi untuk pengeluaran rumah tangga dan bagaimana caranya menyusun prioritas keuangan agar kebutuhan pokok tetap aman tanpa mengorbankan tabungan atau dana darurat misalnya? Kalau dibilang pengeluaran apa yang harus dikorbankan, ini kita bisa mungkin dari yang paling tidak utama gitu ya. Jadi kalau Anda bayangkan ya, jadi bisa seperti kayak segitiga begitu ya. Segitiga seperti piramid lah gitu. Yang bawahnya itu adalah kebutuhan dasar kita ya. Kebutuhan dasar kita, kemudian selanjutnya kebutuhan yang keduanya, baru yang paling atas adalah kebutuhan yang paling tidak utamanya ya. Kalau mau kita kurangkan berarti ya kita kurangi dari yang paling tidak utama. Contoh ya, hiburan, jajan ya, itu kan tidak utama. Menyenangkan memang dilakukan tetapi tidak utama ya. Jadi itu bisa dikurangi ya. Kemudian kita bergerak lagi ke bawah ke yang tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya ini mungkin tidak kita kurangi ya, tetapi bisa kita optimalkan. Nah, contoh misalnya kita kalau berpergian itu mungkin sebelumnya tidak perlu kita langsung pergi aja atau kita tidak terlalu merencanakan sehingga kita bisa jadi biaya transportasi itu lebih besar. Nah, sekarang kita kalau pergi keluar ya, beraktivitas keluar itu kita harus atur sedemikian rupa agar tidak terlalu banyak memakan ongkos transportasi misalnya ya. Kemudian beberapa kebutuhan lain misalnya kita membeli barang A dengan harga katakan 100.000 ya. Ini bisa kita optimalkan, mungkin ada barang lain penggantinya yang tidak semahal itu tetapi tetap memberikan fungsi yang sama. Nah, itu beberapa triknya ya. Nah, kalau yang paling bawah yang paling dasar kebutuhan pangan misalnya, itu tetap harus kita jaga supaya kita tetap bisa kita tetap bisa membeli, menyediakan, mengadakan begitu ya. Nah, ini memang kalau untuk kebutuhan pangan ya kita perlu misalnya triknya adalah mengatur menu ya, kemudian juga tadi kalau tidak ada ayam, tidak ada daging, mungkin kita bisa ganti dengan lauk yang lain yang gizinya tetap sama ya, ikan, tahu, tempe atau telur misalnya. Nah, itu adalah strategi-strategi di berbagai lapisan pengeluaran ya yang bisa kita terapkan di mana kita memang menguranginya dari lapisan pengeluaran yang dia tidak utama terlebih dahulu ya, baru kita teruskan ke lapisan pengeluaran yang secondary dan dan lalu kita optimalkan pada kebutuhan dasar kita. Itu beberapa tips atau strategi yang bisa kita jalankan supaya kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita, aktivitas kita dengan baik ya. Namun kita juga tetap bisa menjaga kemampuan kita untuk menyediakan dasar biaya hidup kita, plus kita bisa menjaga agar jangan sampai kita defisit dan agar bisa surplus, sehingga surplus itu tetap bisa kita salurkan untuk menabung untuk menjaga dana darurat tadi. Ya, untuk masyarakat yang punya cicilan atau utang atau mungkin ada strategi yang lebih jitu gitu, yang aman saat ini ketika nilai rupiah terus tertekan, Bu Mike? Tadi saya sarankan untuk kita periksa ulang ya. Jadi istilahnya tuh seperti kayak di audit lah. Tapi ini audit rumah tangga dan ini juga berlaku untuk cicilan hutang atau buat keluarga Indonesia yang sudah punya cicilan hutang, ini saatnya untuk kita mencatat kembali, memeriksa kembali semuanya ya. Kita punya utang itu di mana saja, bunganya berapa saja. Mungkin satu rumah tangga nggak cuma punya satu cicilan, tapi bisa jadi 2 atau 3 ya. Ada cicilan motor, cicilan KPR, ada lagi cicilan pay letternya lah, waduh banyak. Semuanya itu sekarang harus mulai dicatat, lalu kita lihat mana bunga yang tertinggi ya. Kita catat itu biaya-biayanya berapa, itu langkah pertama. Jadi kita harus periksa ulang kembali. Nah, kemudian dari hasil catatan itu kita harus mulai rencana untuk pelunasan.
Kalau kita tidak punya catatannya, tidak tahu di mana saja, kita tidak bisa mengatur strateginya, ya. Nah, di sini untuk pelunasan berarti kita bisa utamakan begini metode yang pertama. Metode yang pertama itu kita bayar, kita lebihkan pada hutang dengan bunga tertinggi. Contoh kita punya misalnya kartu kredit, bunganya kan paling tinggi itu, ya. Kita tidak bayar minimumnya, minimum pembayaran tagihan, tetapi kita lebihkan gitu agar kita bisa lebih cepat selesai pada hutang dengan bunga yang tertinggi, ya. Nah, metode yang kedua, Anda bisa fokuskan untuk melunasi hutang yang paling kecil terlebih dahulu. Maklumlah kalau yang namanya kita sedang banyak hutang ya, kita itu kayak perlu motivasi psikologis sehingga kalau ada satu cicilan hutang yang sudah selesai terlebih dahulu, kita jadi semakin semangat untuk bisa melunasi seluruhnya. Nah, dari kedua metode ini Anda boleh pilih ya, diskusikan dengan keluarga mana yang mau difokuskan terlebih dahulu ya. Semuanya tetap harus dibayar, tetapi ada kelebihannya atau mana yang mau difokuskan terlebih dahulu, itu akan membuat kita lebih konsisten ya, lebih disiplin dalam kita pelunasan cicilan. Dan yang ketiga ya, kalau kita sedang fokus untuk melunasi semua cicilan kita yang banyak itu tadi, maka kita tidak boleh menambah cicilan lagi. Jadi harus fokus kepada untuk pelunasan total semua cicilan terlebih dahulu. Nah, jangan lupa ya, kita harus punya timeline. Timeline itu artinya target waktu. Supaya begini, kita harus misalnya paling tidak 1 dari 3 cicilan kita harus selesai dalam 6 bulan sehingga sisa cicilan uang kita yang biasanya digunakan untuk cicilan segera kita bisa alokasikan untuk membentuk dana darurat yang misalnya kepakai untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain ya. Jadi jangan lupa ketika kita membayar utang, pelunasan utang, kita juga tetap harus punya kekuatan untuk bisa menabung terutama untuk mempersiapkan dana darurat kita. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi Mike Rini Sutikno.